Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin, mamanya Sanum. Siapa yang setuju kalau kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari itu kayak nggak ada habisnya gitu teman-teman? Meskipun sudah kita kerjakan setiap hari, yang hampir tidak ada liburnya, tidak ada skipnya, itu yang namanya pekerjaan rumah selalu ada aja gitu teman-teman ya setiap hari ya. Tapi tenang, kali ini saya tidak mengajak teman-teman untuk berkegiatan di rumah sehari-hari. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk keluar rumah nih. Kita mau nyusul Mainem teman-teman, kita mau ke Tegalan. Tegalan tuh kalau di sini Ngalas ya. Karena ini Mainem lagi gaplek di Ngalas. Jadi Gunung Kidul itu lagi musim gaplek teman-teman. Gaplek itu oncek sepe atau pohong atau singkong yang di Tegalan gitu dioncei jadikan gaplek terus nanti dijual. Tempatnya ini lumayan jauh dari rumah ya teman-teman. Ini tadi saya pakai motor tapi nggak bisa sampai di Ngalasnya, jadi cuma sampai di yang motor tadi berhenti terus ini kita jalan. Alhamdulillah untuk alam di sekitar rumah saya ini masih tergolong asri ya teman-teman. Burung-burung terdengar masih banyak sekali burung berkicau, bermacam-macam jenis burung. Dan selain musim gaplek, kalau kemarau seperti ini Gunung Kidul juga musim yang namanya kacang mete teman-teman. Mete atau mede itu kan dari jambu monyet ya. Nah ini Mak Inem juga punya pohonnya, dan untuk harganya kacang mete ini jauh lebih baik daripada harga gaplek teman-teman. Di pasar sekitar sini harga mete ini per kilonya mencapai 18 sampai 20 ribuan gitu teman-teman. Nah ini membuat Mak Inem jadi semangat metiin si mete ini. Padahal kalau tidak dipetik pun sebenarnya dia bisa jatuh sendiri ya. Kebanyakan tanah di wilayah Gunung Kidul itu tanah yang hanya tak ada hujan teman-teman. Jadi masa panen padi yang bisa di sawah itu hanya satu kali, kemudian masa labuh atau yang dipakai tonjoan itu ditanam biji itu satu kali. Jadi itu yang di daerah sawah atau yang biasa disebut sawah di daerah sini teman-teman, itu termasuk tanah yang subur, bisa ditanami padi 2 kali. Tapi kalau misalnya yang Tegalan ini biasanya tidak bisa ditanami padi ya teman-teman, karena cenderung susah airnya. Dan di Tegalan ini hanya biasa ditanami singkong atau pohon seperti ini, kemudian juga ditanami biji-bijian palawija. Ini dia singkong-singkong yang akan kita kupas teman-teman. Jadi ini sudah diberdol gitu sama Pak D tadi. Jadi singkong ini sudah ditanam 1 tahun yang lalu teman-teman. Musim tanamnya itu adalah ketika sudah masuk musim hujan yang pertama itu. Masuk musim hujan bulan Oktober November itu kalau tidak salah ya. Itu adalah musim tanamnya. Tapi selama masa tanam atau masa pertumbuhan si singkong ini, di sela-sela singkong, sekitaran singkong itu bisa ditanami dengan tanaman biji-bijian palawija yang lain teman-teman, seperti kadang ada musim kacang tanah, terus kadang ada waktu tanamnya jagung, kemudian juga kemarin di kebunnya Mainem ini ditanam yang namanya Korodaglek. Kalau teman-teman tidak tahu boleh silakan di searching di Google kalau roda glek. Terus juga kadang ditanam kacang tolo itu loh teman-teman. Kacang tolo itu juga kadang bisa. Terus juga ada gude. Jadi ada macam-macam palawija yang ditanam di sela-sela pohon singkong ini. Kemudian musim panennya ya ini
bulan Agustus seperti ini biasanya dipanen singkong-singkong ini, terus dikupas. Nah, itu nanti dipotong-potong ya agak besar gitu, terus dijemur di atas batu-batu alas ini biasanya teman-teman. Kemudian nanti baru bisa dijual. Kenapa tidak dijual ketika masih berbentuk singkong? Karena memang singkong di sini tuh jenisnya apa ya teman-teman, kurang laku kalau dijual kayak tela gitu, pokoknya dijual mentah gitu. Terus juga jarang ada pedagang yang beli singkong mentah itu dalam jumlah besar, padahal kalau di sini tuh masa panennya itu sekaligus itu loh teman-teman. Jadi satu alas gitu harus bedoli dipanen sekaligus. Jadi kalau misalnya dijual mentah itu sulit untuk menjualnya. Makanya ini kita bedoli terus dikupas dijadikan gaplek. Kalau gaplek itu jualnya mudah, maksudnya banyak pedagang yang belinya, tapi memang untuk harganya itu tergolong murah ya teman-teman. Apalagi kalau tahun ini kurang lebih hanya sampai 2000-an per kilo. Waktu tahun lalu itu pernah 2500, itu sudah bagus, pernah sampai, apalagi kalau sampai 3000 itu bagus sekali. Nah, yang tahun ini murah sekali, sekitar 2000 itu sudah bagus, kurang lebih ya 1800 lah, ada yang 1700 seperti itu teman-teman. Disyukuri saja teman-teman, karena memang mungkin segitu rezekinya ya. Dan untuk pemanenannya ini memang harus segera dipanen sebelum habis musim kemaraunya teman-teman, karena nanti kalau musim penghujan itu ini sudah harus selesai dipanen, kemudian tanahnya itu harus dipetali atau digemburkan lagi untuk masa tanam yang selanjutnya nanti setelah musim penghujan. Misalnya tidak dipanen pun, si singkong-singkong ini akan mengalami busuk nanti kalau dia ketemu dengan musim penghujan teman-teman. Terus juga kalau misalnya ini dibiarkan begitu saja terus tidak digemburkan dan dilakukan penanaman lagi, nanti di tahun berikutnya itu petani ini tidak akan ada panennya lagi gitu loh teman-teman. Saya berangkat tadi itu setelah antar Sanum sekolah, terus saya pulang sarapan sebentar, terus saya langsung berangkat teman-teman. Tapi di sini nih sudah panas, padahal ini belum ada 1 jam saya di sini. Udah panas sekali karena memang Tegalannya Mak Inem ini menghadap ke arah utara timur laut ya teman-teman. Jadi kayak nyongsong datangnya sinar matahari gitu loh. Dan ini di sini panas sekali. Untuk menghalau sinar matahari secara langsung agar tidak terlalu panas, tadi kita buat rumah-rumahan ala-ala gitu dengan menggunakan kayak banner bekas gitu, terus juga sama tikar terpal teman-teman. Ini sebenarnya masih ada singkongnya, belum selesai, tapi sebentar lagi waktunya saya jemput Sanum sekolah, jadi saya pulang duluan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.